Hai, aku Waidun. Ini konten horor pertamaku. Di sini aku pengen cerita pengalaman hororku. Flashback di tahun 2015, tepatnya pada saat aku kelas 10 di salah satu SMA di Kota Samarinda. Kebetulan aku OSIS di saat itu. Jadi di dalam OSIS itu ada kegiatan yang namanya LKO, latihan kepemimpinan OSIS. Jadi saat itu hari Sabtu, tepatnya pukul jam 12 malam, kami dibangunkan. Kita dikumpulkan di suatu tempat di luar sekolah yang masih area lingkup sekolah. Jadi di saat itu kita mengikuti kegiatan yang namanya tadabbur alam. Jadi tadabbur alam itu kita masuk nih ke dalam sekolah sendiri-sendiri dalam keadaan gelap, tanpa penerangan sedikit pun, tanpa bawa apapun, cuma bawa diri. Jadi kita diamanahkan untuk salam sama semua makhluk. Mau itu kakak kelas menyamar jadi hantu, ataupun hantu itu sendiri. Karena keadaan yang gelap, jadi agak susah membedakan mana kakak kelas yang menyamar jadi hantu, mana yang hantu beneran. Jadi kita itu disuruh datang ke pos-pos yang telah ditetapkan oleh kakak panitia. Karena ada tantangan dan pertanyaan di tiap pos yang harus kami datangi. Jam 12 malam lewat 10, temanku yang bernama Ica maju sebagai peserta pertama. Semula berjalan lancar, tidak ada tanda-tanda hawa aneh. Namun 10 menit berlalu, Ica balik dalam keadaan lemas dan menangis. Suasana yang awalnya sudah dingin dan hening menjadi tambah hening dan sedikit mencekam. Seketika hawa keadaan berubah. Aku yang setengah indigo bisa merasakan hawa yang Ica bawa. Kakak kelas yang membersamai kami, sebelum giliran kami masuk, ia bertanya dengan panitia yang membawa Ica kembali. Sayu-sayu terucap kata bahwa Ica habis melihat kuntilanak merah. Yah, di lorong kelas 12 bahasa dan IPS. Sedikit informasi buat teman-teman, jadi lorong itu berada di lantai 2, paling pojok kanan. Yah, di situ area merah yang tidak boleh kami masuki, yang tidak boleh kami lalui. Karena sebelum tadabbur alam dimulai, area itu sudah dipagari oleh kakak panitia yang memiliki ilmu pagar ruqyah. Jadi area itu dibatasi dengan pagar tong sampah di depan kelas sebagai penanda bahwa kami dilarang melewati tempat itu. Dan sialnya, Ica melihat kuntilanak merah pas di belakang tong sampah itu. Ica dan kuntilanak merah itu saling menatap. Dan akhirnya batin dan iman Ica tidak kuat menahan hawa yang diberikan oleh kuntilanak itu. Jujur sok habis dengar cerita itu. Karena cepat atau lambat giliran kami masuk akan tiba. Jam 12 malam lewat 20, giliranku tiba. Aku jadi orang nomor 2 yang menjadi peserta tadabbur alam. Sebelum aku masuk, aku diamanahkan untuk tidak pernah sekalipun menengok ke belakang. Dan siapapun yang kamu temui di dalam, jangan lupa salam dengan semuanya. Aku berjalan memasuki area di dalam sekolah. Jujur, semenjak kejadian Ica, aku yang peka akan hawa, merasakan hawa yang betul-betul mencekam. Padahal itu hanya sekolah, bukan tempat horor angker yang ditinggal bertahun-tahun tanpa penghuni. Singkat cerita, aku berhasil melewati pos pertama. Dan saat aku perjalanan ke pos kedua, damn, di situ ada pocong besar banget. Jadi posisinya aku ada di lantai 2 pojok kiri. Di situ ada 2 anak tangga kecil. Posisinya dekat belokan ke arah kanan. Nah, belokan ke arah kanan itu adalah lorong lurus yang menghadap langsung ke kelas 12 IPS dan bahasa. Tempat di mana Ica melihat kuntilanak berdiri. Jadi di situ aku melihat pocong
besar banget, kira-kira panjangnya 2 meter, baring melintas, menutup 2 anak tangga kecil itu. Aku hanya berpikir positif. Jadi aku salam 3 kali dengan pocong yang berbaring di anak tangga itu. Tidak ada jawaban. Dan aku melingkahi pocong yang berbaring melintang itu. Dan kalian tahu, selesai aku melewati pocong itu dan berjalan di lorong menuju pos 2. Hawanya luar biasa. Tekanannya luar biasa sekali. Sesampai di pos 2, aku bertanya dengan penjaga pos, "Kak, apa ada kakak kelas atau anak asrama yang menjadi hantu-hantuan di depan kelas 12 IPA 3, tempat pocong tadi?" Dan kakak kelas itu menjawab, "Gak ada dek, gak ada yang jaga di situ." Dan gila, suasana tambah mencekam. Dengan serius, ia bertanya lagi, "Kamu lihat apa deh di situ?" Aku menjawab, "Pocong kak." Dan seketika tuh suasananya jadi hening, diam. Gak ada yang berani ngomong, mencekam. Dan seketika itu juga rasa was-was itu menghantui kami. Waktu demi waktu berlalu. Sampailah aku di pos terakhir, di belakang sekolah, tepatnya ke arah kantin sekolah. Kalian tahu, di situ tidak ada kakak panitia seorang pun. Aku duduk istirahat di depan kantin. Dan posisi waktu menunjukkan jam 1 kurang 10 menit. Dan bahuku berat banget, seperti ditimpa beberapa kilo yang menindih bahu kanan dan kiriku. Hawa di belakangku terasa hangat. Leherku terasa hangat. Dan aku gak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Karena aku tahu pocong yang ada di kelas 12 itu mengikuti aku sampai di pos terakhir. Dan dia ada di belakangku. Karena hawanya terasa kental banget, berat banget, bau banget, terasa banget. Jadi di situ aku cuma bisa berselawat dan berzikir biar imanku tidak goyah. Aku cuma bisa pasrah. Tidak mungkin aku lari, karena statusku sebagai laki-laki akan tercoreng jika dengan hal begitu aku harus kabur. Dan alhamdulillah, sekitar 15 menit datang peserta ketiga bersama kakak panitia yang berjaga di pos akhir baru datang. Selepas datangnya mereka, nafasku jadi agak sedikit ringan karena ada teman buat mengobrol. Tapi di sisi lain, aku tahu pocong itu masih ada di situ dan dia mengawasi kami dari atas atap kantin. Mungkin itu aja cerita horor pengalamanku yang pertama. Mungkin teman-teman ada yang senasib mengalami hal yang sama dan teman-teman bisa request buat aku bawakan cerita horor lainnya. I'm Wahidun. Mungkin aku tidak terlihat, tapi aku ada di mana-mana dan mengawasi kalian dari alam lain. See you next time.